bagaimana Anda melihat tren penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja? Kaitannya tren penggunaan ini ya, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ya. Ya, kalau saya melihatnya sebagai calon guru ya, Mbak. Ini cukup mengkhawatirkan karena ya kita kan ingin Indonesia itu nantinya menjadi Indonesia emas ya, Mbak. Kalau generasi mudanya saja sudah dirusak melalui narkoba, bagaimana kita mewujudkan generasi emas. Nah, makanya kalau dari saya poinnya mengkhawatirkan kalau terkait tren. Terus yang kedua ada apa dampak jangka pendek dan jangka panjang penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan mental remaja? Kalau jangka pendek itu kan narkoba itu juga banyak ya jenisnya ya, Mbak. Jadi kalau misalnya itu kan kadang juga digunakan di ilmu kedokteran ya, misal untuk dari dokter memberikan opsi apa. Nah, itu kalau sesuai resepnya dokter ya untuk jangka pendeknya ya itu baik untuk pasiennya. Tapi kalau misalnya jangka panjang ya, Mbak, jangka panjang dan itu tidak saran dokter atau ibaratnya kayak dia yo overdosis lah, dosisnya melebihi, ya tentunya nggak baik buat dia. Misalnya ya, Mbak, ada salah satu jenisnya itu yang dimana ketika menggunakan itu memberikan ketenangan gitu. Nah, tapi misalnya digunakan secara berlebihan dan sebagainya yo nanti bisa senang yang berlebihan kayak gitu ya, Mbak. Misalnya kalau mending jadi yang seneng biasa atau seneng yang berlebihan, maksudnya setiap menit seneng terus gitu, Mbak, mending yang mana? Yang nggak berlebihan. Yang nggak berlebihan. Nah, itu contoh-contohnya itu. Terus yang ketiga ada jenis gangguan kesehatan mental apa yang paling sering muncul pada remaja pengguna narkoba? Gangguan mentalnya yo paling ini yo sulit tidur lah ya, insom. Tapi dari insom itu sebenarnya kalau dikasih batu-batu tadi yo sesuai kadarnya bisa terbantu. Kesehatan mental ya paling ini sih, Mbak, kayak dia nanti cemas gitu loh, Mbak, cemas yang berlebihan ketika tidak menggunakan lagi. Karena kan kalau misalnya remaja itu menggunakan, Mbak, apalagi sudah over ya, itu kan nanti menyebabkan addiction atau kecanduan. Nah, kalau udah kecanduan dia sampai nggak dapet barangnya, yo dia cemas, ada yang merasa kurang gitu loh. Jadi itu ganggu sekolah juga ya, Mas? Iya, kurang lebih gitu. Pernah punya temen yang kecanduan game online? Banyak. Nah, ya mungkin bisa dilihat dari situ, Mbak. Mesti cara gampangnya ngelihat orang yang kecanduan kayak gitu. Biasanya kan kalau yang kecanduan ya, Mbak, karena saya dulu pernah kecanduan game online ya, itu pol mentok ya paling ini, Mbak, biasanya sering izin sekolah Buat main game. ya. Ada yang temennya gitu juga? Enggak. Oh enggak, berarti masih addictionnya aman. Terus ini yang keempat ada faktor apa saja yang menjadi penyebab utama remaja menyalahgunakan narkoba? Oke, kalau faktor itu ya bisa dari ini sih, Mbak, terutama peran keluarga ya, maksudnya bagaimana keluarga itu notabene jangan melepas anak ya, karena seringkali kita sebagai anak tuh ngerasa kayak orang tua tuh strict parent ya. Nah, sebenarnya maksudnya tuh bukan strict parent, mungkin antara kita dengan orang tua tuh kurang komunikasinya, jadi seakan-akan kita strict parent. Nah, mungkin ya kalau dari saya peran keluarga yang notabene memberikan kayak bimbingan atau pengetahuan tentang bahaya narkoba itu tadi. Dan kalau misalnya peran dari orang tuanya itu kurang, ya anak itu kan akan mencari tempat nyaman ya, Pak. Tempat nyaman. Ya tempat nyamannya itu misalnya dalam sebuah komunitas yang membangun bakat dan minat gitu. Di komunitasnya yang gimana tak kayak cicip bisik wae rasa bayar. Nah, cicip lama-lama kan jadi addiction nih. Nah, addiction ketika ada lagi nggak yang kemarin, wah gue pengen untuk barangnya yo bayar sih. Nah, kayak gitu. Pernah nonton filmnya belum? Pernah. Yang kaitannya narkoba. Iya, Ada kok filmnya yang
aku juga lupa ya namanya Pak. Ya pokoknya itu. Kayak kalau saya lebih ke dari peran orang tua karena bagaimanapun orang tua juga yang apa ya memantau perkembangan anak. Terus yang kedua ya lingkungan. Yo hati-hati buat teman-teman ketika memilih lingkungan. Nek bisa lingkungannya itu yang apa ya? Oh, yang membangun teman-teman lah biar teman-teman jadi pribadi yang kreatif. Teman-teman bisa jadi pribadi yang tadi kan sempat nyinggung introvert ya. Nah, nanti yang menjadi pribadi ketika bertemu dengan atau di depan banyak orang itu ya pede-pede wae gitu loh nanti akhirnya. Terus ini yang kelima ada bagaimana peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mengatasi atau mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja. Iya, nek dari peran keluarga yo, nek dari saya ya harus apa ya kayak memberi apa ya kayak bimbingan lah ya bimbingan yang notabene itu eh, untuk kebaikan anaknya gitu loh. Ya nek orang tua mungkin lebih ke tangki kasih sayang ya mas, tangki kasih sayangnya ke anak itu di fullkan aja. Biasanya nek anak apa namanya tangki full kasih sayangnya cukup nggak akan lari kemana-mana gitu. Kalau dari sosial ya mungkin adanya sosialisasi tentang bahaya narkoba gitu. Misal dari Karang Tarunanya mengadakan program gitu, nanti diundang semuanya. Terus yang keenam ada apa saja program atau pendekatan yang efektif untuk rehabilitas remaja yang mengalami ketergantungan narkoba. Program ya, kalau program ya mungkin lebih ke kerjasama aja sih mbak, kerjasama dengan lembaga atau institusi yang memang fokusnya itu kaitannya dengan rehabilitasi gitu ya. Ya misal kalau dari warga kerjasama dengan BNN gitu, sekolah juga bisa kerjasama dengan BNN gitu. Yang notabene memang BNN itu fokus dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba. Terus apa rekomendasi Anda dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di kota Yogyakarta? Rekomendasi ya? Rekomendasi apa tadi? Apa ini tadi? Rekomendasi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Rekomendasi dalam penanganan. Ya kalau di kota Jogja ya kembali lagi mbak, kalau saya sebagai calon guru BK tentunya saya tidak bekerja sendiri, saya tetap namanya kolaborasi dengan BNN itu tadi ya ibaratnya itu kan sudah di luar ranah BK ya, jadi nanti dialih tangankan ke BNN. Jadi kalau kata kuncinya di kolaborasi dengan institusi atau lembaga yang memang fokusnya di penyalahgunaan narkoba. Ini selanjutnya cuma dijawab ya atau tidak aja ya mas. Menurut Anda, apakah remaja di kota Yogyakarta memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba? Risiko ya. Apakah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja berkaitan dengan masalah kesehatan mental? Ya. Apakah faktor sosial seperti tekanan teman remaja berperan besar dalam mendorong penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja? Ya. Apakah lingkungan keluarga memiliki peran signifikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba? Ya.